Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarno Songha. Perjalanan saya menelusuri jejak-jejak keturunan bangsa Belanda di Provinsi Lampung masih terus berlanjut. Kali ini saya sudah berada di Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan di sini saya bertemu dengan salah satu generasi keempat dari keluarga Belanda yang bermarga Van de Sar. Nah, ibunya sudah ada di sini. Sekarang saya akan langsung berbincang-bincang dengan Ibu Rubinem. Oke, Ibu, assalamualaikum, Bu. Oke, nah guys, jadi ini adalah Ibu Rubinem Van de Sar ya, yang merupakan generasi keempat ya, Bu ya. Oke, nah Ibu mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu silsilah ataupun cerita sedikit tentang kakek moyangnya yang dari Belanda. Ya, kakeknya memang keturunan asli dari bapaknya itu, buyut saya itu memang asli orang Belanda yang ada di Jawa. Terus kakek saya dibawa ke sini, pindah ke Lampung sama nenek saya yang asli orang Jawa. Ibu Rubinem mungkin bisa ceritakan tentang silsilah nenek moyangnya yang dari Belanda. Ya, kalau kakek memang asli orang Belanda karena ya bapaknya dia itu yang termasuk buyut saya memang asli dari Belanda ke sini pada waktu zaman penjajahan. Kemudian kakek saya menikah dengan orang Jawa, terus transmigrasi ke Lampung sini di Metro. Oh gitu. Nah, nama kakeknya Ibu yang dari Belanda itu siapa namanya? Van de Sar itu. Van de Sar ya, marganya Van de Sar ya. Oke. Nah, terus kalau yang apa ya? Kan itu yang marga dari kakek yang dari Jawa, kakek yang dari Belanda yang marganya Van de Sar itu kemudian menikah dengan wanita Jawa juga. Iya. Kemudian tinggal di sini. Iya. Kemudian lahirlah ibunya Ibu. Oke. Nah, Bu, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang kehidupan masyarakat Indo-Belanda mungkin ya. Pada saat itu kan kakek Ibu secara tidak langsung masih Indo-Belanda gitu. Bisa diceritakan nggak, Bu, sedikit bagaimana kehidupannya dulu, mungkin makanannya, minumannya gitu? Ya, kalau kehidupannya yang jelas ya dia lebih sedikit di atas rata-rata masyarakat yang di Jawa ya, karena kalau menurut ibu saya itu ibaratnya tetangganya, anak-anaknya itu minta susu sampai nangis-nangis. Kalau kakek saya itu sampai malah nggak mau minum susu ya, karena mungkin keluarga di sana susu itu bisa kayak minuman pokok aja gitu. Oh gitu, jadi harus gitu ya, Bu ya. Oke. Kalau di sekolah harus minum susu dulu gitu. Kalau di sini kan anak-anak kecil mau nyusu aja harus ngerengek dulu. Betul, ya. Oh, nah, jadi memang kalau kita lihat silsilah dari keluarga Ibu, itu kakeknya datang ke sini itu untuk bekerja ya, Bu ya? Iya. Bukan untuk yang kayak kalau di stereotip kita nih orang-orang Indonesia gitu, bahwa semua orang Belanda yang datang ke sini adalah penjajah yang menjajah Indonesia gitu. Nah, sebenarnya cerita sedikit dulu kakeknya itu ke sini dalam rangka apa ya, Bu ya? Kerja di bagian apa gitu? Pernah nggak dapat cerita? Enggak, ya transmigrasi aja dari Jawa terus ke sini ke Lampung, dapat jatah tanah seperti kayak gitu. Jadi ya murni transmigrasi sih kalau itu. Bahkan kakeknya Ibu itu masih yang marganya Van de Sar itu masih menggunakan bahasa Jawa ya? Iya. Lancar banget bahasa Jawanya. Lancar ya, kayak orang Jawa umumnya aja. Karena ya mungkin keseharian waktu tinggal di Jawa mungkin lingkungan walaupun dia di situ kan memang lingkungan Jawa. Kebetulan juga istrinya memang dari nenek saya itu kan memang Jawa asli. Gitu. Ya. Jadi nggak pernah, justru tidak terdengar atau Ibu tidak pernah diajarin bahasa Belanda? Enggak. Sama sekali. Sama sekali. Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi pas kesini ya udah gitu ya. Iya. Oke. Nah, terus Bu, Ibu sebagai generasi keempat dari keturunan Belanda gitu kan ya. Ibu sebagai keturunan Belanda kayak ada beban tersendiri nggak sih, Bu, gitu kan ya? Nanti dikirainnya kayak penjajah gitu atau apa gitu. Atau biasa aja, ya saya orang Indonesia kok gitu. Ya, kalau waktu kecil sih sering dulu. Karena sekolah itu kan kok orang dipanggil nama kok saya enggak gitu. Sering dipanggilnya Londo gitu. Nah, kenapa Ibu dipanggil Londo? Ya, mungkin karena rambut saya itu pirang ya. Pirang banget, beda sama yang lain. Terus pas mungkin dari orang tua saya memang ditanyain, kok rambutnya bisa begitu?
Iya, orang mbahnya kan orang Londo gitu, orang Belanda. Iya. Makanya terus dipanggilnya, oh Londo itu anak Londo itu gitu. Oh gitu, jadi waktu kecil dipanggil Londo. Iya. Oh gitu ya. Tapi apakah ibu merasa ada beban tersendiri atau ya udahlah bodo amat gitu? Ya enggak sih, kadang-kadang ya paling cuman buat ngeledek aja gitu. Kalau dasar lo Londo gitu. Oh gitu. Iya. Sampai kapan ibu sering dipanggil Londo? Sampai SMP. Sampai kalau SMP. SMP itu kan satu sekolah itu lebih luas ya. Ini murid-muridnya itu dari daerah tertentu. Dari mana-mana. Gitu. Kalau di sini SD kan memang rata-rata lingkungan sini aja. Kalau di SMP itu udah enggak begitu sih. Paling Pak gurunya yang ya, tadinya kenal gitu. Pirang gitu. Bukan Londo lagi, manggilnya udah Pirang gitu. Itu si Pirang tuh gitu. Oh gitu. Karena rambutnya memang Pirang. Iya. Nah, terus Bu, apakah pada saat itu Ibu kayak pernah yang dibully yang sampai membuat Ibu down banget? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ada kayak gitu. Yang ibaratnya yang penjajah, Belanda dulu penjajah itu kayaknya enggak sih. Kalau saya dulu enggak ngalamin udah. Paling ya cuma dari segi fisik aja dibedain gitu. Terus kalau dulu Ibu waktu kecil kan sering ngaji-ngaji bareng gitu di masjid gitu. Itu waktu di tempat pengajiannya kayak Pak Ustadznya pernah tanya-tanya gitu nggak? Enggak. Karena dari orang tua udah tahu. Dari silsilah ibu udah tahu kalau ibu saya itu anaknya orang Belanda. Gitu. Jadi nggak masalah ya. Berarti waktu itu Ibu satu-satunya keturunan Belanda yang ngaji di situ ya? Iya. Ya, di lingkungan sini memang cuma keluarga sini aja yang emang turunan Belanda. Kalau yang lain rata-rata Jawa semua. Iya. Nah, Ibu kan generasi keempat dari marga Van der Sar yang ada di Indonesia. Ibu ada berapa bersaudara? 3. Ada 3 bersaudara. Nah, dari 3 saudara Ibu yang ada di sini gitu kan ya, yang face-nya, wajah-wajahnya mirip Belanda, itu ada nggak? Enggak, kalau yang lain kayaknya lebih nurun dari bapak ya, dari gen bapak. Gen bapak yang Jawa? Jawa. Jawa asli kalau bapak saya. Kalau yang lain ya kayak orang Jawa asli ada, dari sepupu anak saya, dari ponak-ponakan itu hampir rata-rata yang memang lebih cenderung kayak orang Jawa asli aja. Oh gitu. Nah, ada nggak keponakan-keponakan Ibu atau anak Ibu yang dia memiliki ciri-ciri fisiknya itu masih rambutnya pirang, kulitnya putih gitu? Enggak sih, kalau pirang ada, cuman kalau kulit kayaknya enggak ada sih. Semua rata-rata udah kayak orang Jawa asli aja gitu. Iya. Itu kalau keponakan Ibu ya? Oh, tapi kalau anak Ibu ada ya? Iya, kebetulan yang perempuan itu kan kebetulan memang dari kecilnya lahirnya juga rambutnya udah pirang sampai sekarang, sampai udah sekolah mau lulus SD. Masih kelihatan masih pirang rambutnya. Iya, dan nanti kalian bisa nonton videonya ya. Nanti tenang saja kalian bisa nonton videonya gitu, kalian tungguin aja videonya ya. Oke, terus Bu, ada pengalaman-pengalaman lain nggak waktu Ibu SMA? Kalau SMA kebetulan saya di asrama, jadi di asramanya di SMA mana Bu? Di SPMA di daerah arah Tanjung Karang itu di Haji Menanatar. Dekat-dekat Bandar Lampung ya. Sebelum Bandar Lampung. Sebelum Bandar Lampung, Ibu dari desa kemudian pindah ke sekolah yang notabene bisa dikatakan sekolah kota gitu. Ada waktu itu tahun berapa itu Bu? Saya kesana itu tahun 89. Wow, 89 itu kayaknya bulan berapa Bu? Bulan 6 kayaknya kalau ya. Kayaknya saya baru umur 1 bulan. Ibu sudah pindah ke Bandar Lampung, udah SMA ya. Oke. Nah Bu, waktu tahun 1989 ada pengalaman-pengalaman unik apa nih seputar perawakan Ibu yang face-nya tentunya waktu itu lebih dong mirip ke Belanda-Belandanya gitu. Iya, paling teman aja suka ini orang dari kampung masa iya kan ini kan. Jadi kalau saya bilang rumah saya itu di kampung loh, di daerah sana metro masih masuk lagi di kampung sekali. Walah ya bohong lah, masa orang kampung kok putih gitu. Sukanya katakan kan rata-rata orang kampung kan hitam gitu. Masa di kota tahu-tahu dari kampung udah putih gitu, rambutnya juga begitu. Ya enggak sih ya, karena saya memang dari keluarganya seperti ini dari kecil gitu kan. Iya. Itu di era tahun 1980-an ya, sekitar 89 ya gitu. Jadi masih agak sedikit asing gitu ya Bu ya. Mungkin kalau di zaman sekarang ya sudah
zaman modern, sudah banyak perawatan-perawatan, zamannya sudah beda ya Bu ya. Kalau zaman dulu kan belum ada skincare segala macam ya Bu ya. Identiknya orang kampung tuh yang hitam, dekil ya gitu. Oh gitu ya, itu identik zaman dulu ya Bu ya. Gitu ya. Dan kalau zaman dulu kan emang nggak ada perawatan-perawatan yang khusus ya Bu ya. Ya apa adanya ya. Mandi cuma pakai sabun aja gitu kan. Oh ya, nggak kayak sekarang hand body lotion apa segala macam. Iya. Oh gitu Bu. Nah terus pada saat itu kan rambut Ibu SMA itu masih pirang. Nah tren rambut pirang di era tahun 80-an itu kan belum ada juga ya? Belum ada. Nah itu kayak sempat jadi kayak merasa asing sendiri nggak sih Bu? Iya, kadang malah saya pengen diitemin. Oh gitu. Diwarnain hitam gitu. Kadang kalau pulang tuh, masa rambutnya pirang gitu, temennya lo hitam-hitam kan rambut hitam katanya bagus gitu. Parah itu. Kadang udah apa adanya emang kayak gitu, paling itu suka begitu aja. Oh gitu. Justru Ibu pada saat SMA itu teman-temannya rambut hitam dan pada saat itu tren rambut hitam adalah yang terbaik gitu. Ibu pengen dihitamin ya? Iya. Tapi karena Ibu nggak ada tahu caranya gimana menghitamkannya, jadi biarkan saja. Iya. Oh gitu. Kan sekolah pertanian dulu belum pakai kerudung apa, jadi ya. Dihitamin juga nanti merah. Rata-rata kan rambut hitam kalau kepanasan terus merah seperti itu. Paling pikirnya gitu aja. Nanti juga merah lagi, dihitamin juga, kena panas terus. Gitu. Oh gitu. Ya. Jadi akhirnya yaudahlah biarkan aja gitu ya Bu ya. Nah waktu SMA nih Bu, ada nggak teman-teman yang kayak ngerasa penasaran gitu, kamu sukunya apa sih gitu? Ya kalau dari nama kadang-kadang mereka udah tahu, oh itu nama orang Jawa itu gitu. Tapi ya paling kalau pada main ke rumah gitu suka diceritain, kok orang Jawa bisa putih sih Bu? Suka nanya gitu ke orang tua saya, teman-teman gitu. Iya orang mbahnya loh, dia orang mbahnya orang Belanda gitu, orang Londo. Oh gitu ya Bu. Oh, baru teman-temannya tahu. Baru pada tahu. Nah Bu, ada nggak teman-teman SMA Ibu yang dulu, masih ingat nggak teman-teman yang sekarang waktu SMA dulu? Masih kemarin nikahan anak saya juga masih main ke sini. Oh gitu, masih tergabung di grup gitu ya? Ada grup ini. Grup PA-nya ya? Gitu. Oh gitu, jadi masih ini ya? Masih tergabung, masih ada jalan silaturahminya. Nah nanti wajib di-share ke mereka nih Bu. Oke. Nah terus Bu, setelah Ibu menikah gitu kan ya, suami Ibu gitu kan ya, tahu nggak kalau Ibu ada keturunan Belandanya? Waktu belum nikah nggak tahu sih, saya nggak pernah cerita gitu. Ya kita kerja di namanya satu PT paling ya kan wajar aja, namanya kerja di PT nggak pernah kena sinar matahari ya putih. Oh Ibu waktu itu kerja di PT? Iya. Di PT mana? Ketemunya di PT itu waktu di Tangerang. Pertama kali saya nyebrang itu di PT Tongyang itu. Kayak bikin sejenis alat-alat makan sendok, pisau gitu buat diekspor itu. Oh gitu. Jadi waktu itu lagi bersihin sendoknya gitu terus ketemu Bapak gitu atau gimana? Ya sering ketemu aja satu kerjaan, terus pas udah dia pernah main ke rumah itu nikah, kok saudara kamu putih-putih sih, sepupu kamu kok putih-putih gitu. Iyalah, terus diceritain sama paman gitu. Oh mbahnya dia kan orang ini gitu. Oh berarti bukan orang ini toh, bukan orang Jawa asli. Ya enggak, ya Jawa mah Jawa, cuman bahasa memang orang campuran Belanda. Oh baru gitu. Dia di situ. Ya, jadi waktu sebelum menikah nggak tahu ya Bu ya? Nggak tahu, saya jarang, nggak pernah nyinggung. Nggak pernah nyinggung. Nah teman-teman yang kerja di PT ada nggak yang pernah saya tanya gitu? Enggak sih. Enggak juga ya? Ya kalau waktu saya kerja di PT itu mulai tahun 93 ya, 93 94 lah. Ya 93 94 kayaknya belum SD deh. Saya belum SD, Ibu udah kerja di PT. Udah kuliah 2 tahun terus. Oh ya? Waktu itu kuliah di mana Bu? Di Universitas Terbuka kan. Jadi saya nyebrang itu saya ambil dari daerah Jakarta sekarang, segala modul, buku-buku gitu kan saya ambil dari Jakarta langsung. Udah 2 tahun itu saya baru mulai kerja di situ. Jadi nyambi kerja. Iya, oke. Nah terus Bu, waktu ini kita kembali lagi nih ke cerita pada saat kakek masih hidup, kakek Suparlan ya, yang notabene-nya dia bisa dikatakan sebagai generasi kedua ya, yang dari keturunan Belanda ya, gitu kan ya. Nah, kakek Suparlan, kakeknya Ibu, waktu itu pernah nggak ngasih kayak wejangan-wejangan khusus gitu? Atau nasihat-nasihat khusus gitu? Enggak sih.
Karena memang saya jarang sekali kumpul ya, paling kumpul kalau sama Mbah waktu SD juga jarang karena jauh rumah. Oh, rumah ibu di Lampung Tengah sini, kakek di Metro. Iya. Ya. Zaman dulu kan masih pakai sepeda ya kalau ke sana itu. Belum ada sepeda motor. Lumayan juga ya Bu ya, rengah-rengah ya Bu ya, berpeluh keringat gitu. Jadi paling kalau ada acara-acara penting aja ke sana kumpul gitu. Baru paling diceritain masa-masa dia di Jawa mau nyebrang ke sini gitu. Cerita sama tentang orang tuanya yang asli orang sana gitu. Oke. Nah, terus Bu, biasanya kalau di keluarga-keluarga Belanda itu ada kayak semacam peninggalan foto-foto gitu. Nah, Ibu ada nggak peninggalan foto-foto dari kakek? Enggak, adanya ya di rumah sana, yang di rumah Mbak. Oh, ada yang di rumah Mbak. Semuanya yang itu ditinggal di sana semua. Kalau di sini nggak ada? Nggak dibawa sama Ibu. Oh, iya. Oke, cukup menarik sekali ya Bu ya. Oke. Nah, terus Bu, setelah Ibu melalui perjalanan yang cukup panjang tentang gen keturunan darah Belanda yang mengalir di tubuh Ibu gitu kan ya. Ibu apa yang berasakan? Ada rasa merasa bersyukur, merasa bangga, merasa senang atau sebaliknya Bu? Ya, ada senangnya juga sih. Kadang-kadang kalau kita di kampung orang pada takut anaknya hitam. Kalau alhamdulillah anak saya walaupun ke sawah, ke mana main panas-panas itu ya kulitnya ya tetap gitu-gitu aja putih. Oh gitu, tetap ya Bu ya. Jadi kalau aktivitas dari Ibu Rubinum apa nih kegiatannya? Iya, bertani. Bertani? Iya. Di sawah gitu? Di sawah. Apa sih? Mau tandur? Enggak ya, paling nyaputin rumput, kadang mupuk gitu aja. Oh gitu, jadi aktivitas Ibu justru kebanyakan di sawah. Iya. Tapi kulit Ibu nggak hitam ya Bu ya? Enggak. Mungkin kalau Ibu nggak ke sawah-sawah lebih putih lagi kali ya Bu ya? Gitu, putih sampai kemerah-merahan gitu ya Bu ya? Ini juga ada jemuran, kadang saya kerja jemur, panenan orang dibawa ke sini saya jemurin gitu. Jadi, oh gitu. Memang hubungannya tiap hari kerjanya ya di luar kena matahari. Dengan matahari gitu kan ya? Oh iya, tapi karena emang udah gen Belandanya lebih kuat gitu ya, lebih dominan, jadi ya putihnya tetap ini aja gitu ya Bu ya? Iya, sehitam-hitamnya ya nggak kayak orang yang istilahnya lingkungan orang benar-benar keturunan Jawa murni gitu loh, tetap ada putihnya, hitamnya ya hitam kemerahan aja gitu. Oh gitu ya. Oh. Nah Bu, apa pesan Ibu nih untuk orang-orang yang menonton video saya di channel ini? Apa pesan Ibu untuk mereka? Ya pesannya ya kalau memang masih ada keturunan-keturunan yang zaman dulu mungkin dianggap penjajah gitu ya nggak usah dibully lah. Mereka juga kan nggak minta dilahirkan dari keturunan yang seperti itu gitu ya. Apalagi sekarang zamannya kan kita udah merdeka ya. Kalau bisa diterima aja lah seininya, seperti masyarakat yang lain gitu. Pada umumnya iya, gitu ya. Diperlakukan sama gitu. Betul. Karena kalau apalagi di era sekarang gitu kan ya. Jadi kita harus lebih bijak gitu ya Bu ya, lebih bijak gitu kan ya, bahwa memang kita beragam, dan saya sepakat tadi dengan apa yang Ibu katakan bahwa kita tidak bisa memilih dilahirkan dari rahim siapa gitu kan ya. Makanya kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita sampai akhirnya kita bisa lahir ke dunia, bisa hidup saling rukun, damai, sejahtera bersama masyarakat di sekitarnya gitu ya Bu ya. Oke. Nah Ibu, satu lagi, kan suami Ibu lagi kerja di Jakarta gitu ya. Apa pesan Ibu untuk suami Ibu di Jakarta? Ya mudah-mudahan nggak malu lah punya anak yang kadang-kadang diledekin orang karena keadaan istilahnya mungkin agak sedikit berbeda dari fisik rambut atau kulitnya gitu, kadang-kadang dipanggil bukan nama gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa nerima aja. Iya. Kasih semangat dong Bu buat suaminya yang lagi kerja di sana. Semangat terus ya Mas. Oke, ya Pak, semoga lancar, sukses usahanya di sana, di perantauan, bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Tapi karena sekarang mungkin agak susah mudik kali ya Bu ya. Oke. Aturannya. Jadi ya udahlah, kita ikuti aturan pemerintah aja ya Bu ya. Oke nih guys, terima kasih sudah menonton video saya. Dan Ibu Rubinum juga terima kasih sudah wawancara di rumah Ibu. Semoga
video kali ini bermanfaat untuk para penonton semuanya. Oke deh guys, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video kali ini bisa membuka cakrawala Anda tentang ragam rupa manusia yang ada di Indonesia, terutama di Provinsi Lampung. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang tak kalah keren dan tak kalah seru lainnya. Jangan lupa juga subscribe, like dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.